Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah Baik sehat. ya. Mas Zaim, bagaimana Mas kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Sebelumnya boleh menyalakan fitur kameranya terlebih dahulu, on cam, biar wajah cantik gantengnya itu kelihatan ya. Biar menunjukkan bagaimana kesiapan belajar kalian begitu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin mengecek presensi kehadiran kalian. Apakah semua hadir atau barangkali ada yang tidak hadir, sakit, atau izin? Silakan kepada Mbak siapa atau Mas siapa. Hadir semua, Bu. Ya, silakan Mbak. Iya, hadir semua. Hadir semua. Baik, terima kasih. Terima kasih ya Mbak Faza. Semuanya hadir ya, Alhamdulillah ya. Baik, kita akan memulai pelajaran hari ini dengan suatu materi yang berbeda dengan pertemuan yang lalu. Masih ingatkah kalian tentang materi yang Ibu sajikan pada minggu lalu? Materi tentang apa? Coba Mbak siapa atau Mas siapa? Silahkan. Kita kemarin itu mempelajari tentang apa ya? Silahkan untuk Mbak Faza sudah meraih hand, Mbak. Silahkan. Teks berita. Betul sekali. Kita kemarin mempelajari tentang materi teks berita. Kemarin itu kita mempelajari tentang unsur dan struktur dari teks berita. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi yang berbeda. Kira-kira ada yang sudah tahu atau belum materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Sudahkah kalian belajar untuk materi yang akan Ibu sajikan pada hari ini? Sudah atau belum? Sepertinya masih hening ya, sepi, tidak apa-apa. Nah, kita akan mempelajari materi terkait buku fiksi dan buku non-fiksi. Dari katanya saja, buku fiksi dan non-fiksi pasti tidak asing bagi kalian, bukan? Mungkin kalian juga sering membaca buku fiksi dan non-fiksi. Misalnya, kayak buku non-fiksi, kita dapat membacanya melalui buku pelajaran-pelajaran. Kalau yang fiksi, biasanya kalian membaca novel ya, atau cerpen, dongeng. Nah, Ibu ingin mengetahui pendapat dari kalian. Apa yang kalian ketahui tentang pengertian dari buku fiksi maupun dari buku non-fiksi? Silakan kepada siapapun boleh, kepada mbak-mbak atau mas-masnya. Mbak Fazal lagi ya Mbak, silakan Mbak. Ya, jadi buku fiksi itu adalah buku yang berisi cerita, rekaan, hayalan yang tidak berdasar pada kenyataan. Baik, tepat sekali ya Mbak. Jawaban dari Mbak Faza ini sudah sangat tepat, betul. Buku fiksi merupakan buku yang di dalamnya itu memuat suatu cerita imajinasi. Imajinasinya itu berangkat dari penulis. Jadi bukunya tidak ada suatu fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sekarang, apa contoh dari buku fiksi itu? Buku fiksi itu contohnya apa? Silakan kepada siapa saja untuk melengkapi jawaban dari Mbak Faza yang sudah tepat tadi, ayo. Atau Mbak Faza lagi mungkin Mbak akan menambahkan lagi, boleh? Ya. Contohnya dari buku fiksi itu ada buku kumpulan cerpen, dongeng, sama novel. Ya, betul. Betul sekali yang dikatakan oleh Mbak Faza, sudah tepat, jawabannya lengkap, sudah menjelaskan pengertian dan contohnya ya Mbak. Jadi, buku fiksi itu contohnya misalnya seperti kumpulan cerpen, dongeng, ataupun novel. Nah, sekarang Ibu ingin mengetahui pendapat dari kalian tentang apa sih dari buku non-fiksi itu pengertiannya apa? Coba, silakan.
Selain Mbak Faza mungkin, Mbak Faza sudah aktif sekali. Selain Mbak Faza, yo. Silahkan kepada siapa? Mas Zaim boleh, Mas? Ya, Bu. Buku non fiksi misalnya buku pelajaran, buku resep, Bu. Kamus, Bu. Betul, Zaim. Buku non-fiksi itu seperti buku resep, kamus, buku pelajaran. Nah, itu kan contohnya ya. Kalau untuk pengertiannya dilihat dari contohnya sendiri. Pasti kan sudah tahu. Itu seperti buku resep, kamus, buku pelajaran itu buku yang sifatnya itu bagaimana sih? Silahkan kepada siapa? Atau Mas Zaim lagi, Mas? Buku fiksi adalah buku yang berisi fakta. Ya, betul, tepat sekali ya. Dari jawaban Mas Zaim ini, jawaban dari Mas Zaim sudah tepat, jelas, singkat ya. Kalau buku fiksi itu, maaf, buku non-fiksi itu merupakan buku yang berisi tentang fakta. Untuk Mas Zaim, boleh Mas untuk mengaktifkan fitur kameranya? Silahkan diaktifkan dulu ya, agar wajahnya ini terlihat selain aktif, wajahnya terlihat. Tidak hanya kucing kesayangan saja ya Mas. Maaf, Bu, sinyalnya. Oh, sinyalnya ya Mas. Oh, sepertinya Mas Zaim terkendala oleh sinyal ya, tidak apa-apa. Untuk yang lain, yang belum mengaktifkan fitur kameranya, boleh diaktifkan terlebih dahulu. Ibu persilahkan. Jadi dapat disimpulkan dari buku fiksi dan non-fiksi tadi, kalau buku fiksi itu merupakan buku yang di dalamnya memuat suatu imajinasi dari penulis, tidak ada unsur nyata dari buku tersebut, kemudian sifatnya itu khayalan. Sementara itu, kalau buku non-fiksi itu adalah buku yang memuat fakta yang dapat dipertanggungjawabkannya. Jadi antara buku fiksi dan non-fiksi itu sangat berbanding terbalik ya. Nah, kalau di zaman sekarang nih, banyak elektronik book selain dari buku yang variasinya cetak. Elektronik book ini sudah beredar sangat luas dan dapat mudah untuk diakses oleh kita, terutama generasi muda. Contohnya itu seperti webtoon, Wattpad, atau Babe baca berita. Kita pun dapat mengaksesnya dengan mudah, untuk berlangganan dengan mudah, membacanya dengan mudah. Nah, tidak heran kita sebagai generasi muda harus dengan giat-giatnya untuk selalu membaca buku tersebut, baik buku fiksi ataupun buku non-fiksi. Nah, Ibu ingin tanya kepada kalian, kalian itu lebih menyukai buku fiksi atau buku non-fiksi? Coba, kalau Mbak Firda sukanya membaca buku apa ya, Mbak? Buku fiksi atau buku non-fiksi? Fiksi. Ya, bagus sekali suka membaca buku fiksi. Buku fiksi yang disukai apa, Mbak? Berjudul apa atau genrenya apa? Petualangan genrenya, terus judulnya bule. Itu jenisnya bulan itu novel, cerpen, atau puisi begitu, Mbak? Novel. Novel karya Terelie. dari Terelie. Boleh diceritakan sedikit mungkin isinya itu tentang apa, menceritakan tentang apa? Tentang 3 sahabat yang berpetualang ke klan matahari. Ya, tentang 3 sahabat yang berpetualangan ke matahari. Terima kasih ya Mbak jawabannya. Sepertinya Mbak Firda ini suka membaca ya Mbak. Iya, Bu. Ya. Mbak Faza, melihat kemana Mbak itu Mbak? Kok dari tadi ke bawah terus? Tunggu ada yang datang tadi. Iya. Dari tadi yang sudah dipaparkan oleh Mbak Firda, itu buku yang berisi tentang 3 orang yang berpetualangan ke matahari. Berpetualangan ke matahari orang ya, berarti kan itu sudah tampak. Betul jika bukunya itu buku fiksi, karena tidak mungkin juga orang bisa ke matahari. Jadi bukunya itu sifatnya khayalan. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari
dari buku fiksi maupun buku non-fiksi, khususnya itu terkait unsur-unsurnya. Dari pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan dapat memahami dan mengetahui apa itu buku fiksi dan non-fiksi, khususnya pada unsur-unsurnya itu. Nah, kemampuan itu nanti akan kalian gunakan untuk mengkaji lebih dalam terkait materi yang setelahnya, pada pertemuan setelahnya, yaitu materi terkait daya tarik buku fiksi non-fiksi. Nanti kalian akan mengomentari dari daya tarik buku fiksi atau non-fiksi tersebut. Paham ya? Paham semua? Paham, Bu. Paham. Mbak Firja bagaimana, Mbak? Sudah paham atau belum? Paham, Bu. Baik, sudah paham ya. Kalau untuk Mas Zaim ini sepertinya dari tadi hening itu Mas Zaim di mana ya, Mbak? Kira-kira ada yang tahu? Maaf, Bu, tadi Zaim cek ke saya, katanya sinyalnya bermasalah. Oh, sinyalnya bermasalah ya, Mbak Faza ya. Baik, Mbak, nanti informasi yang di awal-awal boleh disampaikan ke Mas Zaim ya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Maaf, Bu. Tadi sepertinya di device saya, Ibu belum on cam. Oh, belum on cam ya? Kalau di punya Mbak Firda, bagaimana, Mbak? Belum on cam juga. Saya kira tadi sudah, mungkin ini bermasalah punya Ibu sebentar ya, Ibu. Atur dulu. Kalau sekarang sudah ada videonya belum? Sudah, Bu. Sudah ya, Alhamdulillah sudah ya. Kita mulai lagi ya. Yang pembelajaran ini itu unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Sebentar Ibu akan share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. belum? Mudah dibaca, Mbak? Silakan. Iya, iya, Bu. Faza? Iya. Sudah? Oh iya. Materi selanjutnya itu yang ini menelaah unsur-unsur dan menyajikan tanggapan atas buku fiksi dan buku non-fiksi. Materi yang pertama, kita akan mempelajari unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi terlebih dahulu. Nah, pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang unsur-unsur tersebut. Untuk materi menanggapi buku fiksi dan non-fiksi, kita akan menyajikannya di pertemuan yang akan datang. Nah, sebelumnya tadi Ibu sudah berbicara dengan kalian terkait apa buku fiksi dan non-fiksi. Untuk mematik pada pembelajaran kali ini, coba boleh diulang sekali lagi apa itu buku fiksi? Silakan kepada Mbak siapa? Silakan Mbak, boleh kepada Mbak Firda, Mbak Firda silakan Mbak. Terima kasih, Bu. Buku fiksi adalah buku yang menjelaskan cerita tentang suatu hal yang direkayasa. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berdasarkan hal nyata, tidak rekaan dan hayalan. Jawaban dari Mbak Firda sudah tepat, betul sekali. Kita dapat mengapresiasi Mbak Firda. Selanjutnya, terkait contoh-contoh dari buku fiksi dan non-fiksi itu apa? Ya, kepada Mbak Faza, Mbak, silakan. Buku non-fiksi itu ada buku pelajaran, buku resep sama kamus. Kalau buku fiksi itu ada kumpulan cerpen dongeng sama novel. Iya, betul sekali tepat yang dikatakan oleh Mbak Faza. Sepertinya Mbak Faza telah memahami dengan betul apa itu contoh dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari terkait unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Sebelumnya pengertian dari buku fiksi, betul yang dikatakan oleh Mbak Firda tadi, buku fiksi itu merupakan buku yang di dalamnya menjelaskan cerita tentang suatu hal yang direkayasa. Buku ini itu dibuat berdasarkan imajinasi dari sang penulis, seperti novel, roman, kumpulan cerpen, puisi, atau naskah drama, yang tadi contohnya sudah disebutkan oleh Mbak Faza. Kemudian, contoh dari buku fiksi, itu misalnya seperti Dylan, Milea,
atau ini cerita tentang dongeng untuk anak-anak, ada kumpulan cerpen. Kemudian kita ada komik yang digemari oleh kalangan muda seperti Detektif Conan, Harry Potter, dan novel seperti Bumi. Ibu juga mempunyai contoh buku lain selain buku yang ditampilkan di LCD proyektor ini. Misalnya ada novel ini. Terlihat atau tidak, Mbak? Ya, terlihat, Bu. Ya, terlihat. Terima kasih, Mbak Faza. Ya, ini ada contoh novel berjudul Hujan dari Terelie. Selanjutnya, ada karya Terelie lain yang berjudul Hello. Ini seperti ini. Kemudian juga ada karya Terelie lain yang berjudul Bumi. Ini serialnya sangat banyak sekali ya. Yang ini ya Bumi. Selanjutnya, apa sih unsur-unsur buku fiksi? Unsur-unsur buku fiksi itu misalnya seperti tema, tokoh, latar, amanat, gaya bahasa, dan alur. Pengertian dari setiap unsur-unsur ini dapat dijelaskan berikut. Selanjutnya, pengertian buku non-fiksi. Pengertian buku non-fiksi dapat diartikan sebagai buku yang berisi tentang kejadian sebenarnya. Contoh dari buku non-fiksi seperti ini, misalnya ada resep makanan, buku pelajaran, seperti buku yang memuat teori, seperti linguistik dan teori hukum, atau cara berternak ada, kemudian ada buku motivasi, dan buku pengayaan, misalnya seperti buku pengayaan untuk guru. Ibu juga mempunyai contoh nyata ini buku biografi yang berjudul Mantapu Jiwa dari Jerome Pauline. Selanjutnya, unsur-unsur dari buku non-fiksi ini misalnya seperti identitas buku, kata pengantar atau prakata, daftar isi, jumlah bab atau pokok pikiran bab, isi buku, bahasa, sistematika, glosarium, dan daftar pustaka maupun indeks. Pengertian dari unsur-unsur buku non-fiksi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan berdiskusi. Mari kita berdiskusi untuk dalam bentuk kelompok. Ibu telah membagi kalian dalam 2 kelompok besar yang terdiri dari kelompok 1, nomor absen 1 sampai 2, kemudian kelompok 2, nomor absen 3 sampai 4. Sebelumnya, Ibu sajikan terlebih dahulu tentang materi pokok diskusi kali ini. Ini ada lembar kerja mari berdiskusi pada pertemuan 1 dapat mencermati ini dari kalian bisa untuk men-screenshot atau memfotonya terlebih dahulu. Silahkan. Sudah di-screenshot atau difoto? Iya, sudah. Terima kasih. Ya, sudah ya, Mbak. Nah, di pertemuan 1 ini Ibu akan menyajikan prosa dan kemudian kalian diminta untuk menganalisis unsur. Nantinya analisis tersebut akan kalian presentasikan secara berkelompok. Kalian dapat mencermati prosa ini dalam QR code. Silahkan untuk dipindai. Silahkan untuk memindai kode QR-nya ini dengan ponsel masing-masing ya. Apakah sudah bisa? Coba Mbak Firda sudah bisa atau belum ya, Mbak? Sudah ya, baik. Untuk Mbak Faza, bagaimana Mbak? Sudah bisa atau belum, Mbak? Sedang loading, Bu. Sedang loading, boleh ditunggu dulu ya. Selagi menunggu Mbak Faza, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa yang ada di kode QR-nya ini. Ini kan prosa. Nah, prosanya itu berjudul apa? Silahkan. Mbak Firda sudah meraih hand, Mbak? Apa, Mbak? Matinya seorang demonstran. Ya, betul. Tepat sekali, Mbak Firda. Terima kasih. Ini prosa yang berjudul Matinya Seorang Demonstran. Jadi nanti kalian diminta untuk menganalisis unsur dalam matinya seorang demonstran tersebut. Baik, dari diskusi ini apakah ada yang ingin ditanyakan?
Atau dari kelompok 1 atau 2 ada yang terkendala? Silahkan kepada kelompok 1 dahulu ya. Kelompok 1 ada kendala atau tidak? Perwakilan salah satu dari kelompok 1 boleh mendiskusikan dengan Ibu. Kepada Mbak Faza sudah raise hand ya Mbak, silakan Mbak. Ada kendala atau apapun itu Mbak, silakan. Baik Bu, untuk latarnya itu dijelaskan secara spesifik atau umum? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Faza. Terkait kendala kelompok 1 yaitu latar ya Mbak. Untuk latarnya itu dijelaskannya secara spesifik ya. Latarnya ada 2, yaitu latar geografis dan latar antropologis. Kalau latar geografis itu tempat kejadiannya yang berlangsung. Jadi nanti tempat kejadian dari cerpen matinya seorang demonstran kalian jabarkan. Begitu juga dengan latar antropologis terkait situasi masyarakat atau pola pikir masyarakatnya ya, yang di dalam cerpen itu nanti kalian boleh dijabarkan yang itu, bagian itu. Begitu ya Mbak, sudah paham atau belum Mbak Faza? Ya Bu, terima kasih. Baik, begitu ya kelompok 1 ya. Selanjutnya untuk kelompok 2, apakah ada kendala? Silahkan kepada kelompok 2. Mohon maaf Bu, izin masuk. Itu perwakilan dari kelompok 2 udah menuliskan di chat. Baik, di bagian chat ya. Di bagian chat, ini dari Zaim kelompok 2 belum ada kendala. Baik, dari kelompok 2 belum ada kendala ya. Alhamdulillah dari kelompok 2 masih baik-baik saja ini. Nanti jika kalian berkendala atau ada hal apapun yang perlu ditanyakan, boleh langsung disampaikan kepada Ibu ya. Nanti kalian boleh di fitur chat yang ada atau meraih hand dulu untuk mengaktifkan fitur mikrofonnya boleh. Begitu ya. Baik, sepertinya sudah paham semua ya. Silahkan kalian untuk berlanjut berdiskusi bersama dengan kelompok masing-masing. Tadi apakah ada kendala? Apakah ada yang berkendala untuk menyajikan itu unsur-unsur? Bisa semua? Semua kelompok bisa? Ya, Bu. Lancar? Bisa. Lancar. Lancar. Ya, lancar. Selanjutnya, kita boleh merefleksikan apa yang kalian pelajari pada pertemuan kali ini tentang materi terkait unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Silahkan dapat memindai barcode yang telah disajikan ini untuk menuliskan refleksi khususnya terkait kendala atau kesan positif yang kalian dapatkan pada pertemuan kali ini. Apakah sudah berhasil, Mbak? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah ya Mbak Faza. Untuk Mbak Firda bagaimana Mbak? Apakah sudah bisa? Iya, sudah ya Mbak. Nah, dari materi pertemuan pada hari ini dapat disimpulkan bahwa buku fiksi dan buku non-fiksi itu adalah buku yang berbeda. Buku fiksi adalah buku yang menjelaskan atau menceritakan tentang suatu hal yang sifatnya itu imajinasi atau hayalan. Sementara buku non-fiksi itu adalah buku yang di dalamnya memuat suatu fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dari unsur-unsur tadi dapat disimpulkan bahwa unsur buku non-fiksi ada 6. Misalnya tema, tokoh, latar, amanat, gaya bahasa, dan alur. Sedangkan buku non-fiksi memuat identitas buku, karya kata pengantar atau prakarta, daftar isi, jumlah bab atau pokok pikiran bab, isi buku, bahasa, sistematika, glosarium, daftar pustaka, dan indeks. Dengan membaca buku fiksi maupun buku non-fiksi tentu dapat meningkatkan wawasan kalian. Maka dari itu kalian harus meningkatkan bacaan atau kualitas bacaan itu salah satunya dengan membaca buku fiksi non-fiksi. Nanti di pertemuan selanjutnya kalian akan mempelajari terkait bagaimana cara untuk mengomentari buku fiksi dan non-fiksi khususnya
terkait daya tarik buku fiksi dan non-fiksi itu sendiri. Dengan demikian, kalian dapat menggali terlebih dahulu terkait materi itu. Materinya seperti apa, agar kalian di kedepannya bisa secara aktif atau lebih aktif barangkali daripada pada pertemuan kali ini. Apa itu daya tarik buku fiksi, apa itu daya tarik buku non-fiksi. Terkait penugasan materi unsur buku non-fiksi kan belum ada ya. Nah, untuk itu, Ibu akan memberikan penugasan di luar KBM pada hari ini. Untuk sistematikanya masih sama, berkelompok, kelompoknya masih tetap. Tugasnya seperti ini, boleh untuk di screenshot terlebih dahulu dan difoto ya, paham? Paham, Bu? Ya, paham. Alhamdulillah paham ya Mbak, terima kasih. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga kalian lebih giat untuk belajar, untuk membaca terkait buku fiksi atau buku non-fiksi. Ibu tutup dengan kata, boleh dibaca dalam hati ya. Kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Silakan kepada Mbak Faza, Mbak, untuk menutup doa. Ya, baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Faza. Terima kasih juga kepada seluruh anak-anak yang hadir pada pertemuan kali ini. Terutama kepada Mbak Faza dan Mbak Firda ya Mbak, yang sudah sangat-sangat aktif untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Aktif, jawabannya tepat. Ibu suka, hebat sekali Mbak, terima kasih. Mantap sekali jawabannya. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.